Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi terakhir untuk teknik reaktor, yaitu tentang reaksi berkatalis. Oke, kita lihat dulu gambaran cara kerja katalis. Jadi umumnya ketika dilakukan pembahasan katalis, yang disampaikan pasti bahwa katalis dapat mempercepat reaksi. Pada kenyataannya, sebuah katalis dapat mempercepat ataupun memperlambat pembentukan produk tertentu. Ya, jadi jangan lupa bahwa katalis hanya mengubah laju reaksi, tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Apa bedanya laju reaksi dengan kesetimbangan reaksi? Silakan ya Anda ingat-ingat kembali. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah representasi dari cara kerja katalis. Kita lihat yang pertama, itu initial state-nya dari sebelah kiri ya, reaktan. Kemudian ketika tanpa katalis, maka lihat sumbu Y-nya adalah energy of reacting particle. Ya. Jadi tanpa katalis, kompleks ini akan memiliki energi potensial yang sangat tinggi, yang menyebabkan reaksinya berjalan lambat. Nah, kemudian apabila kita menggunakan katalis, maka lower energy barrier, jadi hambatan di sisi energi akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat ya. Jadi energi yang menghalangi terjadinya reaksi itu relatif lebih rendah. Nanti titik akhirnya tetap sama. Kalau kita lihat initial dan final state-nya tetap. Jadi kesetimbangan reaksinya sama sekali tidak berubah. Di sini Anda bisa melihat perbedaan antara katalis homogen dan katalis heterogen. Yang di atas itu contoh katalis homogen yang berada pada fasa yang sama, satu fasa. Contohnya adalah industrial oxo process. Yang di bawah katalisnya adalah heterogen, lebih dari satu fasa. Jadi fasa katalis berbeda dengan fasa reaksi. Ini contoh di sini adalah proses dehidrogenasi sikloheksan menjadi hidrogen dan benzen. Sifat-sifat katalis Anda bisa baca di sini ya. Yang pertama, reaksi yang berkatalis itu terjadi pada antarmuka antara fluida dengan padatan. Nah, dari sifat ini tentu jelas perlu luas permukaan yang besar agar reaksi dapat berjalan lebih cepat atau laju reaksinya meningkat. Kemudian katalis yang sangat berpori dan memiliki luas permukaan tinggi itu dikenal dengan istilah porus katalis atau katalis berpori. Sedangkan katalis yang porinya kecil sehingga hanya reaktan dengan ukuran tertentu yang dapat masuk itu disebut molecular sieves. Jelas ya, karena dibatasi ukuran molekulnya pasti selektivitas reaksi yang dijalankan dengan bantuan katalis ini akan sangat tinggi selektivitasnya. Yang ketiga adalah katalis yang memiliki aktivitas sangat tinggi sehingga sudah tidak membutuhkan luas permukaan yang besar. Disebut dengan monolitik katalis. Ini digunakan untuk sistem yang punya masalah dengan pressure drop tinggi ataupun perpindahan panas. Pada beberapa kasus tertentu, keaktifan atau aktivitas katalis dapat ditingkatkan dengan menambahkan sedikit material aktif yang disebar di atas permukaan yang tidak begitu aktif. Ya, permukaan yang tidak begitu aktif ini disebut sebagai penyangga atau supportnya. Material aktif yang digunakan umumnya berupa logam murni ataupun logam campuran ya atau alloy. Kemudian katalis juga bisa ditambahkan senyawa aktif yang disebut promotor. Jadi bagian katalis ada katalisnya sendiri, ada penyangga ya. Untuk menambah aktivitas katalis tadi ditambahkan material aktif yang disebar di atas permukaan yang tidak begitu aktif promotor ini. Atau juga ditambahkan senyawa aktif tertentu yang disebut promotor. Bagian besar katalis tidak dapat mempertahankan tingkat aktivitasnya dalam periode waktu yang terlalu lama. Ya. Seiring waktu, katalis akan mengalami deaktivasi. Ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama adalah umur katalisnya, penurunan luas permukaan akibat perubahan struktur katalis, peracunan katalis itu deposisi karbon ataupun material lainnya pada pusat aktif katalis, dan fouling atau coking, deposisi karbon atau material lainnya pada seluruh permukaan katalis. Kita lihat satu persatu ya penyebab deaktivasi katalis ini. Yang pertama adalah sintering atau dikenal juga dengan istilah aging atau penuaan katalis. Itu hilangnya aktivitas katalis karena terekspos pada aliran fasa gas bersuhu tinggi. Ya, jadi terjadi aglomerasi atau penggumpalan kristal-kristal yang ada ataupun bertambahnya logam yang terdeposit pada support. Kita lihat gambar ini ya. Nah,
pada logam-logam ini akan terdeposit pada support yang menyebabkan porinya ini menjadi mengecil sehingga reaktan tidak bisa masuk ke dalam pori katalis. Akan terdapat ruang yang tertinggal, jadi tidak dapat menjadi pusat aktif lagi, tidak dapat digunakan untuk reaktan bereaksi, disebut wasted space atau space yang percuma. Yang kedua ada fouling atau coking. Ini umumnya terjadi pada reaksi yang melibatkan hidrokarbon ya. Jadi senyawa karbon terdeposit pada permukaan katalis. Ini kita lihat gambarnya, contoh. Ini senyawa hidrokarbon di sini dia terdeposit menyebabkan ada jelaga atau arang hitam di permukaan-permukaan ini. Nah, sehingga menghalangi tadi pusat aktifnya. Contoh realnya yang kiri ini katalis yang masih baru, yang kanan adalah katalis bekasnya ya, sudah menghitam. Ini banyak senyawa karbon yang terdeposit. Jadi tidak ada pori yang dapat digunakan oleh reaktan untuk bereaksi. Terakhir adalah deaktivasi akibat keracunan atau racun katalis ya. Senyawa racun katalis terabsorpsi pada pusat aktif katalis sehingga jumlah pusat aktif yang tersedia untuk berjalannya reaksi utama menjadi lebih sedikit. Ilustrasinya ini, yang segitiga-segitiga adalah pusat aktifnya, ada reaktan A dan B yang akan bereaksi. Awalnya pada T1 poison atau racunnya itu menempel ke salah satu pusat aktif. Lama-kelamaan makin banyak pusat aktif yang diisi oleh racun, dan pada akhirnya semua pusat aktif malah terisi oleh racun. Reaktannya sama sekali tidak bisa menempel di pusat aktif, sehingga tidak terjadi reaksi yang diinginkan. Kita lanjutkan lagi dengan sifat-sifat katalis berikutnya. Reaksi fasa gas berkatalis padat. Nah, supaya reaksinya dapat berjalan, maka reaktan itu harus menempel pada permukaan katalis. Nah, proses penempelan itu dinamakan adsorpsi dan berjalan melalui dua proses, yaitu adsorpsi fisik dan adsorpsi kimia. Proses adsorpsi fisik ini sangat mirip dengan peristiwa kondensasi. Prosesnya eksotermik dengan panas yang relatif kecil. Kemudian proses adsorpsi kimia atau chemisorption adalah proses adsorpsi yang mempengaruhi laju reaksinya, ya, laju reaksi kimianya. Sini kita bisa ilustrasikan ya reaksi konversi etilen menjadi etilidin. Jadi etilen menempel di pusat aktif katalis platina. Nah, kemudian hidrogennya terlepas. Hidrogennya sendiri kemudian terlepas terdesorpsi dari pusat aktif. Yang tersisa adalah etilidinnya. Nantinya etilidinnya juga akan lepas dari katalis. Ini bentuk 3 dimensinya. Platinum adalah katalisnya, ini etilennya atau etilidinnya yang masih menempel di permukaan katalis platina. Ada sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi aktivitas katalis. Ya, istilahnya adalah turnover frekuensi atau TOF. TOF menunjukkan jumlah molekul yang bereaksi pada setiap pusat aktif per detik kondisi operasi. Ketika katalis logam seperti platinum dipasang pada support, atom logam tersebut akan dipandang sebagai pusat aktif katalis. Dispersi katalis adalah fraksi atom logam yang berada di permukaan. Bagaimana kita menentukan TOF? Kita bisa lihat ya reaksi berikut. Reaksi sintesis Fischer-Tropsch itu CO bereaksi dengan H2 menjadi CH4 dan H2O. Dicoba dilakukan dengan menggunakan katalis komersial 0,5% massa pada penyangganya gamma Al2O3. Persentase katalis terdispersi diukur melalui adsorpsi kimia hidrogen dan diperoleh nilai 49%. Pada tekanan 988 kPa, temperatur 475 Kelvin, TOF metana sebesar 0,044 sekon pangkat min 1. Berapa laju pembentukan metana dalam satuan mol per sekon per gram katalis? Ya, jadi TOF-nya diketahui, yang ditanya adalah laju reaksinya. Oke, dari data yang diketahui dalam soal tadi kita bisa hitung laju reaksi menggunakan data TOF-nya ya, menggunakan rumus berikut. Laju reaksi metan, pembentukan metan adalah TOF-nya FCH4 kali dispersinya dibagi 1 per
massa molekulnya dikali persen Ru per 100. Tadi nilai TOF-nya 0,044 molekul per luas permukaan per sekon kali 1 mol CH4 dibagi 6 kali 10 pangkat 23 molekul. Ini dispersinya ya tadi dikali 0,49 surface atom per total atom Ru. Ini sebenarnya hanya konversi satuan saja ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu bilangan Avogadro ya, cari lagi. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus ini kita bisa tahu atau menghitung nilai laju pembentukan metannya, yaitu 1,07 kali 10 pangkat 6 mol per sekon per gram katalis. Jadi setiap detik terdapat 1,07 kali 10 pangkat 6 mol metan yang keluar dari 1 gram katalis. Secara umum, reaksi-reaksi berkatalis bisa kita kelompokkan menjadi 6 jenis reaksi berikut ini. Yang pertama adalah reaksi alkilasi, lawannya adalah dealkilasi. Itu merupakan reaksi penambahan atau pengurangan gugus alkil pada senyawa organik. Kemudian reaksi isomerisasi, itu konversi rantai hidrokarbon normal menjadi rantai hidrokarbon yang bercabang ya. Kemudian contohnya adalah pada proses produksi petrokimia. Ketiga ada reaksi hidrogenasi dan lawannya adalah dehidrogenasi. Itu adalah reaksi penambahan atau pengurangan gugus hidrogen. Selanjutnya ada reaksi oksidasi, kemudian reaksi hidrasi dan dehidrasi. Itu penambahan atau pengurangan gugus H2O. Lalu reaksi halogenasi dan dehalogenasi. Itu penambahan atau pengurangan gugus halogen. Nah, secara umum reaksi halogenasi ataupun dehalogenasi itu dapat berjalan tanpa katalis ya, tapi kita perlu katalis untuk mengatur selektivitas reaksinya. Oke, jadi jenis reaksi tadi klasifikasinya bisa juga disimpulkan atau dirangkum dalam tabel berikut ini yang menghimpun jenis reaksi dan katalis yang umum digunakan untuk berjalannya reaksi tersebut. Anda bisa baca sendiri ya dalam tabel ini. Dari sisi aktivitasnya, turnover frekuensinya bisa kita lihat atau digambarkan dalam gambar ini. Berbagai jenis reaksi ya, hidrogenasi, dehidrogenasi, isomerisasi, dan hidrogenalisis. Perhatikan bahwa reaksi hidrogenasi memiliki TOF yang lebih tinggi dibandingkan reaksi isomerisasi atau hidrogenolisis alkana. Oke, kita lanjutkan ke tahapan reaksi berkatalis. Gambar ini adalah gambar yang paling sering digunakan untuk menggambarkan terjadinya reaksi berkatalis ya. Alurnya ada nomornya nih 1 sampai 7. Yang pertama adalah perpindahan massa reaktan dari luar katalis. Kedua, perpindahan massa reaktan di dalam pori katalis. Ketiga adalah adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Keempat, reaksi permukaan. Kelimanya adalah desorpsi atau lepasnya produk dari permukaan katalis. Keenam, perpindahan massa produk dari dalam pori katalis. Dan ketujuh, perpindahan massa produk keluar partikel katalis. Nah, dari 7 tahap ini nantinya ditentukan mana yang paling lambat. Nah, itu tahap itulah yang akan menentukan laju reaksi. Persamaan laju reaksi overall untuk reaksi berkatalis akan sama dengan laju yang paling lambat, laju tahapan paling lambat dalam mekanisme reaksi tadi. Tahap 1, 2, 6, dan 7 dalam gambar itu merupakan tahap yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahap reaksi ya. Jadi tadi perpindahan massa itu lebih cepat daripada laju reaksi. Ketika konsentrasi di pusat aktif sangat berbeda dengan konsentrasi di bulk di luar katalis, maka laju difusi tidak akan mempengaruhi laju reaksi overall. Difusi itu adalah perpindahan massa tadi. Ketika tahap reaksi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahap difusi, maka laju perpindahan massa atau difusi akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian ketika laju difusi sangat mempengaruhi laju reaksi overall, perubahan laju aliran akan menyebabkan perubahan laju reaksi overall. Pada katalis yang sangat berpori, porus katalis, difusi ke dalam pori katalis akan membatasi laju reaksi, sehingga laju overall tidak akan dipengaruhi oleh kondisi aliran.
Oke, kita akan masuk ke contoh perhitungan untuk reaksi berkatalis ya. Ini contoh-contoh selanjutnya saya ambil dari buku Levenspiel. Kita mulai dengan contoh 18.2. Di sini Anda diminta mencari laju reaksi dari sebuah diferensial reaktor. Jadi ada sebuah reaksi berkatalis A menjadi 4R berjalan pada tekanan 3,2 atm, suhunya 117 derajat Celcius di dalam sebuah plug flow reaktor yang berisi 0,01 kg katalis dan menggunakan umpan yang sudah terkonversi dengan laju 20 liter per jam A yang belum bereaksi. Hasil runnya kita bisa lihat. Baris pertama adalah konsentrasi A masuk, baris kedua adalah konsentrasi A keluar. Ada run 1, 2, 3, dan 4. Cari laju reaksi yang menunjukkan berjalannya reaksi ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita lihat dulu datanya ya. Tadi dari data ada 4 run ya. Kita perhatikan baik-baik. Data run 1 ini input outputnya, data run 2, run 3, dan run 4 ya. Kemudian Anda lihat di antara keempat run tersebut mana yang rata-ratanya cukup jauh ya, CA in sama CA out-nya. Kenapa kita cari yang cukup jauh? Karena berarti terjadi perbedaan konsentrasi antara input dan output, ada yang bereaksi kan, berarti dari A menjadi 4. Kalau terlalu dekat seperti run keempat, ini sangat sedikit A yang bereaksinya. Kita tidak bisa gunakan langsung run keempat. Jadi kita gunakan run yang ke-1 ya. Ini ada 8% perbedaannya antara CA in dengan CA out. Nah, kemudian dari nilai tekanan operasinya 3,2 atm dan suhunya 117 derajat Celcius, kita bisa hitung CA0-nya. Na0 per V yaitu P per RT. P-nya 3,2 atm, R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin, T-nya 117 derajat Celcius atau 390 Kelvin. Sehingga kita bisa hitung CA0-nya 0,1 mol per liter. Laju alirnya FA0 itu adalah CA0 dikali laju alir volumetriknya. 0,1 mol A per liter dikali 20 liter per jam. Kita dapat 2 mol per jam. Kemudian karena densitasnya berubah ya di sepanjang reaksi, maka konsentrasi dan konversi kaitannya bisa kita lihat dari persamaan berikut ini. CA per CA0 sama dengan 1 min XA dibagi 1 plus epsilon XA. Sehingga XA sama dengan 1 min CA per CA0 dibagi 1 plus epsilon A kali CA per CA0. EA-nya adalah 3 karena umpannya murni A ya, tidak ada inert. Nah, kemudian kita akan buat grafik. Kita cari datanya. CA in per CA0, CA out per CA0, kemudian CAV, XA in, XA out, delta XA, dan min RA. Selanjutnya kita buat grafiknya. Y-nya adalah min RA, X-nya adalah CA. Ya, di sini kemiringannya akan menunjukkan laju reaksinya. Ya, dari sini datanya kita plotkan, kemudian kita regresi dan dapat kemiringannya atau slope-nya sebesar 96 mol per hour kilogram katalis. Apabila kita nyatakan dalam satuan per jam kilogram katalis, maka laju reaksinya adalah 96 liter per jam kilogram katalis CA. Nah, ya, K-nya itu yang 96 tadi. Ini adalah tabel dan gambar untuk contoh 18.2 tadi. Silakan Anda ikuti contoh-contoh soal dalam buku Levenspiel 18.2 sampai 18 sekitar 18.7 ya. Silakan Anda coba dulu. Nanti kalau ada yang membingungkan, silakan Anda tanyakan ya. Persamaan-persamaannya juga sudah ada di buku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.